teramat. Allah kami yang perkasa, Maha Agung, Maha Mulia, yang senantiasa hadir untuk terus mengurapi, memberkati kami dengan kuat kuasa-Mu. Dalam kondisi apapun kami, Kau selalu hadir untuk mengurapi kami, Bapa, agar kami paham maksud tujuan-Mu, menciptakan kami sebagai umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu. Karena itu di pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Engkau izinkan waktu kami, Bapa, bersekutu, menyembah, memuliakan Engkau di tempat yang maha tinggi. Menyenangkan hati pujian penyembahan. Bahkan firman yang kami taburkan. Izinkan lidah hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu. Karena kami sadar membutuhkan kehadiran-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena itu rapilah lidah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan agar saudara-saudara kami boleh menikmati. Meskipun yang kami sampaikan ini tidaklah seberapa. Tetapi kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, Engkau yang mengatur kami, sehingga tutur kata pikiran kami, perkataan kami, Engkau memberikan kuasa ilahi. Terima kasih Bapa. Urapi berkati ibadah kami ini untuk senantiasa menjadi dupa yang harum untuk memuliakan Engkau. Terimalah sujud hormat kami untuk kemuliaan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Kita masuk di bulan Agustus, bulan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, karena hari ini adalah hari pestanya rakyat atas kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itulah saya menggunakan baju merah, ya, untuk mengingat kembali perjuangan-perjuangan kita, perjuangan para pahlawan kita, dan perjuangan seluruh suku, anak-anak bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, ras, agama, dan budaya. Karena itulah kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bapak dan Ibu, saudara terkasih, saya mengambil dari firman Tuhan Zefanya 3 ayat 17. Ya. Saya akan bacakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Saya percaya hati kita juga penuh dengan sukacita pagi hari ini. Menyambut kehadiran Allah di dalam menaungi seluruh kehidupan kita. Dan kita sadar bahwa setiap orang tanpa memandang usia, jabatan, atau status sosial pasti menghadapi tantangan dalam hidupnya. Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan yang menurun, ya, seperti saya. Ada karena tekanan ekonomi, ada karena konflik keluarga, ada karena kegagalan dalam pekerjaan, atau bahkan kelelahan rohani yang membuat kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mengapa saya merasa berjuang sendirian? Ya Bapak dan Ibu, peperangan hidup ini bukan hanya asal soal masalah fisik atau emosional, tetapi juga bersifat yang sangat rohani. Ya,
Banyak di antara kita merasa seperti sedang berada di tengah medan perang, sedang merasa di tengah kekalutan, berusaha bertahan dari serangan demi serangan, ya, tanpa kepastian akan menang atau tidak. Nah, dalam keadaan seperti inilah, dahulu para pahlawan kita juga sama halnya, tapi memiliki keyakinan yang teguh. Berusaha bertahan demi serangan, demi fitnahan, demi tekanan, demi penzoliman, ya, tanpa ada rasa kepastian. Ya, karena itu Bapak Ibu, dari berbagai sumber, orang-orang yang demikian seringkali mencari sepintas jalan. Ya, pergi ke orang pintar bertanya, lalu mencari relasi, mengandalkan relasinya, kekayaannya, kecerdasannya, bahkan kekuatan diri sendiri. Itulah yang terjadi akhir-akhir zaman ini. Zaman edan ini, di akhir zaman ini. Namun semua itu sangat terbatas karena kita hakikatnya adalah manusia. Tidak ada satupun yang bisa menjamin kemenangan yang sejati dan abadi. Karena itu Bapak Ibu, di tengah realitas tersebut, Alkitab membawa satu kabar sukacita yang luar biasa. Ya, kita pastinya tidak berjuang sendirian. Allah sendiri hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita. Bukan hanya sebagai penonton, bukan pula sebagai hakim yang siap menghakimi, melainkan sebagai pahlawan yang turun tangan secara langsung untuk menyelamatkan dan memberi kemenangan. Dia tidak hanya ada di atas langit, jauh dari realitas kita. Tetapi dia mengatakan Immanuel, Allah yang artinya Allah beserta kita. Ya. Bapak dan Ibu, kitab Zefanya 3:17 ini menggambarkan Allah bukan hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai pahlawan yang bersuka cita atas umatnya. Dan memberi kemenangan kepada kita semua. Ya, kemenangan dari Allah yang kita sembah setiap nafas hidup kita. Allah yang kita agungkan. Allah yang berkuasa atas langit bumi akan dunia ini. Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya terseok-seok sendirian dalam pertempuran hidup rohani kita maupun fisik kita. Tetapi turun tangan dan memimpin kita semua menjadi umat kemenangan. Ya. Karena itu Bapak Ibu sering kita mengatakan pertanyaan yang reflektif untuk pembuka ya pada saat nanti kita akan berdiskusi. Apakah saudara sedang berada dalam pertempuran hidup hari ini? Saudara dan saya? Apakah dalam menghadapi kesulitan? Bahwa selama ini siapa yang kita andalkan? Apakah saudara dan saya percaya bahwa Allah hadir sebagai pahlawan dalam hidup kita semua? Bapak dan Ibu, hari ini mari kita merenungkan dan memperkuat iman kita bahwa Tuhan senantiasa hadir di tengah kita sebagai pahlawan sejati dan Ia tidak pernah kalah dalam berbagai hal. Kemenangan itu bukan karena kekuatan kita, sebab kita ini hanyalah umat tebusan, tetapi karena kuasa dan kasih-Nya yang bekerja bagi kita, khususnya di bulan Agustus 2025 ini, kita menghayati kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80 yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang berharap kita semakin dewasa rakyatnya.
Namun di tengah-tengah kemerdekaan, di tengah-tengah kemajuan bangsa Indonesia, kita diserang dari berbagai radikalisme. Karena itulah kita harus merapatkan barisan, tidak memandang bulu gereja, suku, budaya, dogma, tetapi kita bersatu dalam kesatuan tubuh Kristus. Untuk mengandalkan bahwa senantiasa kehadiran Allah berada di tengah-tengah kita. Memberikan kita roh kebenaran, roh keberanian untuk melawan orang-orang yang menebar, yang membuat kejahatan demi kejahatan di bangsa kita Indonesia. Bapak dan Ibu, pengertian dan definisi teologis daripada kehadiran Allah. Apa yang dimaksud kehadiran Allah? Sering disebut sebagai Emmanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ya, yang menunjuk pada kenyataan bahwa Allah tidak hanya transenden atau Allah yang tinggi, yang agung dan jauh di atas ciptaannya, tetapi juga imanen. Dia hadir, dia dekat dan aktif di dalam dunia. Ya, dunia saudara dan saya, bahkan dunia serta kehidupan umatnya. Kehadiran ini bisa bersifat personal, berkelanjutan, dan membawa dampak nyata bagi kehidupan manusia. Nah, kehadiran Allah tidak terbatas pada tempat suci seperti bait Allah, tetapi meluas ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dalam penderitaan, perjuangan, doa, pekerjaan, dan relasi sosial kita. Bapak dan Ibu, dalam perjanjian lama, kehadiran Allah ditandai melalui tiang awan dan tiang api. Tabut perjanjian, dan kemudian dalam pribadi Yesus Kristus di perjanjian baru, yang disebut sebagai Immanuel. Kehadiran ini bukan hanya simbolik atau emosional, melainkan realitas spiritual yang membawa kuasa untuk apa Bapak Ibu? Menghibur, memulihkan, menguatkan, membela, dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Definisinya adalah pahlawan dalam konteks Alkitabiah. Dalam bahasa Ibrani, istilah pahlawan yang digunakan dalam Zebanya 3 ayat 17 berasal dari kata gibor, ya, yang berarti pejuang gagah perkasa, orang kuat, dan penyelamat umat. Allah yang digambarkan bukan hanya sebagai pemimpin atau raja, tetapi sebagai pejuang yang aktif bertempur demi keselamatan kita, demi keselamatan umatnya. Dia adalah panglima yang memimpin perang, penolong yang tak pernah gagal, sumber kemenangan bagi mereka yang percaya kepadanya. Nah, dalam teologi Kristen, Allah sebagai pahlawan berarti bahwa dia turut berperang bagi kita. Nanti kita bisa baca Keluaran 14 ayat 14. Yang kedua, dia melindungi umatnya dari musuh, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, Mazmur 91. Dia menjamin kemenangan bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Dan definisi memberi kemenangan yang diberikan Allah bukan hanya berarti bebas dari masalah, tetapi kemenangan atas dosa. Ini yang luar biasa. Yang diwujud nyatakan di kayu salib. Ya, Roma 6 ayat 14. Yang berikut kemenangan atas ketakutan. Saya percaya kita semua ada pernah merasakan rasa-rasa ketakutan. Karena kasih Allah mengusir ketakutan itu. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yang berikut kemenangan atas dunia ini. Sebab itu kita tak perlu gentar dan takut akan kejadian perang di dunia-dunia yang bertikai. Bahkan
paham-paham radikalisme yang menyerang kita secara medsos atau apapun. Karena Allah senantiasa hadir atas dunia ini. Allah lah yang mengatur, yang mengusir ketakutan kita. Ya. Dan Allah akan mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes. Apa belanja pagi ya? Lalu kemenangan atas maut. Karena Kristus bangkit dari kematian. Kita pun bangkit dari kematian rohani. Kita pun bangkit dari kematian rasa malas. Kita pun bangkit oleh rasa ketakutan. Kita bisa baca nanti 1 Korintus 15 ayat 57. Jadi Bapak dan Ibu, kemenangan itu bersifat menyeluruh dan kekal. Dalam dunia kita memang masih menghadapi penderitaan. Tetapi kemenangan rohani dan keselamatan sudah dijamin. Ya, dijamin oleh Yesus Kristus. Karena itulah dasar Alkitabiah, teks utama, dan eksposisi Zefanya 3:17 ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dengan hati ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat ini muncul dalam konteks nubuat penghiburan dari Nabi Zefanya setelah sebelumnya mengumumkan hukuman Allah atas Yehuda dan bangsa-bangsa. Zefanya berbicara tentang penghakiman yang akan datang, tetapi juga tentang harapan dan pemulihan dalam pasal 3, terutama ayat 14-20. Ya, Allah menyatakan bahwa ia akan memulihkan umatnya, tinggal bersama mereka, dan menjadi pembela yang membawa kemenangan. Bapak dan Ibu, eksposisi mendalam dari Zefanya 3:17 ini ada beberapa bagian. Dan saya akan mengatakan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu. Artinya, rasa ini menunjukkan bahwa Allah hadir secara aktif di tengah-tengah umat. Bukan sebagai pengamat pasif. Ya, karena itu kehadiran ini tetap mengandalkan kedekatan relasi. Ya, kedekatan relasi itu artinya kita terus mengadakan hubungan yang intim kepada Allah. Karena kita tahu Allah tidak jauh atau tidak asing. Dia menyertai umatnya seperti bapa bagi anak-anaknya. Dan berikut keterlibatan langsung. Allah tidak hanya memerintah dari surga, tetapi juga turun dalam sejarah umatnya. Mari bandingkan dengan Immanuel dalam Yesaya 7:14 dan penggenapannya. Dalam Matius 1 ayat 23. Allah menyertai kita. Immanuel. Dan yang kedua, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Di sini Allah digambarkan sebagai Gibor, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Prajurit yang tidak terkalahkan ini memberi makna bahwa Allah berpegang bagi umatnya, bagi kita. Dia sendiri berperang ketika ada orang yang terus menyakiti, yang terus menzolimi, yang terus membuat pemucilan, bahkan tekanan-tekanan dari manusia. Allah yang berperang bagi umatnya. Baik secara fisik, ya, maupun secara rohani. Dosa yang dikebatkan perbuatan, ya, iblis, ketika kita tidak mendekat, tidak mengadakan relasi, selalu kegodaan-godaan iblis datang menghantam kita. Karena itulah Allah tidak pernah
kalah. Dia bukan sekedar pahlawan simbolis, tetapi pahlawan yang berhasil memberi kemenangan kepada kita semua umatnya. Mari kita lihat juga Mazmur 24 ayat 8. Ya, Tuhan perkasa dalam peperangan. Dalam Yesaya juga, Yesaya 42 ayat 13. Tuhan keluar seperti pahlawan perang yang membangkitkan semangatnya. Dan yang ketiga, dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Engkau dan saya, kita semua bersukacita, memuji, memuliakan Dia. Inilah sebagai gambaran emosional dari personal tentang Allah. Ya. Tapi juga Allah yang penuh dengan kasih setia, tetap bergembira atas umatnya, yang meskipun tidak bergembira, memuji, menyenangkan, memuliakan Dia. Terkadang kita manusia malas, manusia lemah rohaninya karena segala sesuatu. Terkadang kita bertanya, di manakah Tuhan itu? Tapi Allah mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. 365 hari inilah sebuah jaminan. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, dia bergirang karena emosi kita terus menyembah memuliakan Dia. Yang keempat, Bapak Ibu, ia membaharui kita semua dalam kasih-Nya. Yang bahasa Ibraninya bisa diterjemahkan sebagai, ia mendiamkan engkau dan saya dalam kasih-Nya, atau ia menenangkan engkau dan saya dalam kasih-Nya. Allah memberi pemulihan bagi orang yang sakit, bagi orang yang terluka, bagi orang yang terluka batin, bagi orang yang memiliki latar belakang akar kepahitan, bagi orang yang mengalami kegagalan. Ya. Dan yang berikut, Allah memberi kedamaian. Kedamaian dari kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu yang memiliki rasa takut yang berlebihan. Mari kita bandingkan nanti dengan Mazmur 23 ayat 2. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi sesungguhnya kita tidak pula ada rasa takut, rasa cemas. Meskipun secara kedagingan kita tetap itu ada. Tetapi bersyukur, berterima kasih dalam setiap kondisi. Yang kelima, Bapak Ibu, ia bersorak-sorai karena engkau dan saya penuh dengan sorak-sorai. Ya, inilah gambaran yang sangat indah dan mengejutkan. Maka itu dia katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, tentulah Allah bersorak gembira karena umatnya bersorak-sorai terus menyembah, memuji, memuliakannya dalam setiap aspek kehidupan, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, baik senang maupun susah, dalam kondisi kegalauan. Allah menyambut kita dengan pesta sukacita surgawi, seperti dalam kisah anak yang hilang. Ya, kita baca Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Yang berikut Bapak Ibu, inilah kerangka pemikiran secara sistematis. Dalam bagian ini kita menyusun pemahaman teologis dan praktis tentang tema dalam bagian ini. Ya, ada 4 dimensi pemikiran, yaitu realitas, respon teologis, relevansi, dan tindakan. Dan realitas kehidupan adalah dunia yang penuh pertempuran. Ya, saat ini kita hidup di dunia yang dipenuhi oleh pertempuran. Ya, melihat hiruk pikuk dunia ini, begitu banyak kejadian, kesakitan, penderitaan para hamba-hamba Tuhan. Pertempuran, saya di sini mengatakan ada
tiga ya, pertempuran internal, yaitu dari personal kita, kecemasan, rasa bersalah, krisis identitas, dan kelelahan rohani. Ternyata ada juga kelelahan rohani, Bapak Ibu. Yang berikut adalah pertempuran eksternal. Ya ini mencakup masalah ekonomi, konflik sosial, penindasan, tantangan pelayanan, penyakit, bahkan penganiayaan iman. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Dan yang tiga, pertempuran spiritual, pergumulan melawan dosa, pencobaan, godaan. Karena dunia ini sungguh banyak godaan. Dan yang paling jahatnya lagi serangan iblis. Bapak dan Ibu, relatif ini diakui oleh Alkitab. Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 33. Yesus sendiri berkata bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Namun inilah kabar baiknya. Kita tidak berperang sendiri. Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan Allah ada di antaramu dan di antaraku sebagai pahlawan. Nah, Bapak dan Ibu, apa respon teologis Allah yang hadir dan bertindak? Ya, kita harus meresponi dengan iman kita. Ya, kita harus meresponi. Membangun atas dasar kebenaran teologis. Jadi jangan terlalu mudah mendengar perkataan atau firman yang menyenangkan kuping, yang hanya menerima, memberitakan berkat, 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 berkat. Tapi kita harus menggali dengan sesungguhnya bagaimana respon teologisnya. Saya buat ada tiga ini. Yang pertama, Allah tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Dia hadir, menyertai, peduli terhadap penderitaan umatnya, terhadap pelayanan kita, terhadap keluarga kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita. Yang kedua, Allah hadir. Sebagai tadi Gibor pahlawan itu terus aktif, ya. Dia juga yang ketiga berkemenangan terus datang setiap napas hidup kita. Semua itu dari Tuhan, bukan dari kekuatan pribadi kita. Karena kita manusia adalah umat yang lemah. Karena itu kita harus mampu membedakan manakah godaan iblis, manakah karena pengalaman proses pendewasaan iman. Ya. Jadi kita harus mampu membedakan iman Kristen dari sekadar motivasi diri. Kemenangan yang sejati adalah semata-mata karena anugerah. Bukan hasil usaha pribadi semata. Bukan karena kuat gagah hebat kita. Kita bisa lihat nanti di dalam 2 Tawarik 20 ayat 15. Saat Yehuda terancam, Allah berkata, bukan kamu yang akan berperang dalam pertempuran ini, melainkan Allah. Nah, yang berikut Bapak Ibu, relevansi bagi kehidupan masa kini. Apa konsep kita? Allah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan sangat relevan dalam banyak konteks. Yang pertama, bagi orang yang depresi dan merasa sendiri, yakinlah Allah hadir. Bukan sekadar menonton, tetapi mengangkat dan memberi kekuatan bagi kita. Dan yang berikut, bagi keluarga yang berantakan, Allah dapat masuk sebagai pahlawan untuk mendamaikan dan memulihkan. Asalkan kita berserah dan penuh pengharapan dalam iman yang teguh, serta penuh cinta kasih. Yang berikut, bagi orang yang gagal dan jatuh, Allah tidak mencela, tetapi mengangkat dan bersuka cita atas pertobatan kita. Pertobatan kita lah yang dia butuhkan. Ketika kita menghadapi banyak masalah, keluarga kita tidak tahu ini sebab akibat dari mana. Ya. Tapi orang yang gagal tidak akan mungkin mau gagal.
Orang yang jatuh tidak akan mungkin mau jatuh. Tapi semua ini adalah proses untuk memurnikan cinta kasih kita. Apakah kita berharap sepenuhnya kepadanya? Apakah kita mengandalkan kuat kuasanya? Dan yang berikut Bapak Ibu, tentu ini bagi gereja yang teraniaya atau jemaat dalam tekanan pelayanan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Ya, kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, walaupun kita merasa sendiri. Tapi kuasa rohnya akan mencatat semua kejadian demi kejadian penzoliman yang dilakukan orang terhadap pelayanan-pelayanan kita. Betul kita teraniaya. Sebab Yesus juga teraniaya, bukan karena ia berdosa. Justru karena menebus kita dari dosa. Itulah bagi gereja. Karena itu gereja harus senantiasa berani mengkhotbahkan agar paham-paham radikalisme ini ditiadakan di Indonesia. Dan kita menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 ayat 2 itu. Sebagai pelayan Tuhan kita harus berani mengungkapkan itu dimanapun berada. Mari kita belajar. Dalam dunia yang penuh berita buruk, penuh dengan kegagalan manusia, kita perlu menghadapi kehadiran Allah yang memberi pengharapan dan kemenangan. Apa Bapak Ibu tindakan kita? Bagaimana kita bertindak? Tentulah hidup dalam keyakinan dan penyerahan totalitas. Apa yang menjadi respon kita secara praktis dalam menghadapi dunia yang saat ini, khususnya di bangsa negara kita? Apa yang harus kita berikan tindakan kita? Yang pertama, Bapak Ibu, menyerahkan pertempuran hidup kepada Allah. Hanya itu. Ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Marilah kita memiliki hati yang berserah dan penuh iman percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dan yang kedua, berani maju karena yakin bahwa Tuhan menyertai. Seperti Yosua yang diberi janji bahwa Tuhan akan menyertainya dalam menaklukkan tanah perjanjian. Ya, kita bisa baca nanti Yosua 1 ayat 5 sampai 9. Jangan mundur karena tantangan Tuhan lebih besar dari musuh-musuh kita. Jangan kita mundur Bapak Ibu dalam pelayanan. Jangan malas rohani kita. Mari tetap bersemangat. Karena Allah menanti-nantikan kita. Apakah kita bersuka cita, bergembira, menyenangkan hatinya dalam setiap kondisi sepahit apapun. Dan yang ketiga, bersukacitalah di tengah pergumulan. Memang ini tak mudah Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang bergumul tapi bersukacita? Tapi ini adalah perintah Allah. Allah tidak hanya memberi pertolongan, tapi juga bersukacita atas kita. Jikalau hati kita bersukacita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah hiruk pikuk, kita datang mengandalkan Dia. Berdoa, baca firman, memuji menyembah Dia dengan air mata. Dia akan melihat kita, Dia akan hadir terus. Dan yang keempat, hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Sebanyak 3 ini ditulis untuk umat yang bertobat. Kemenangan adalah milik kita yang hidup dalam kehendak-Nya. Sebagai pahlawan, kita tidak membela dosa, tetapi membela orang yang benar berjalan dalam kasih-Nya. Tidak berkompromi dengan nabi-nabi palsu yang memberitakan tentang kedahsyatan Allah. Tetapi dia hanya menjual untuk menghasilkan keuntungan pribadi. Bapak dan Ibu, inilah ilustrasi dan analoginya. Ya, bahwa ilustrasi ini yang saya sampaikan merupakan alat bantu
untuk menjembatani pemahaman antara kebenaran teologis dan pengalaman hidup sehari-hari. Ya, beberapa ilustrasi yang relevan dan menggugah hati kita. Ya, yang pertama ilustrasi Alkitabiah, Daud dan Goliat. 1 Samuel 17. Ketika Daud menghadapi Goliat, ia tidak datang dengan pedang atau kekuatan jasmani, melainkan dengan keyakinan akan kehadiran dan kuasa Allah. Ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. 1 Samuel 17 ayat 45. Maknanya Bapak Ibu, gambaran ini mencerminkan bagaimana Allah sebagai pahlawan berperang melawan, ya, melalui kita-kita, orang yang berserah dan percaya kepadanya. Daud bukan hanya pahlawan manusia, tetapi wakil dari pahlawan surgawi, yaitu Allah sendiri yang memberi kemenangan. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ilustrasi kehidupan sehari-hari. Kita lihat seperti bayi dalam gendongan ibu. Ya, bayi tidak perlu tahu arah jalan atau bahaya apa yang ada di depan. Ia hanya perlu berada dalam gendongan ibunya. Selama ia berada dalam pelukan sang ibu, ia merasa aman. Apa maknanya Bapak Ibu? Dalam kehadiran Allah, kita pun bisa hidup tanpa ketakutan. Kita tahu bahwa pahlawan kita menggendong kita dalam kasih-Nya. Ya, Yesaya 46 ayat 4. Kita aman Bapak Ibu, bukan karena situasi di luar tenang, tapi karena Dia yang memegang, menggendong kita dengan setia dan penuh kuasa. Yang ketiga, ilustrasi rohani. Ya, seperti kita menyanyikan You Raise Me Up. Ya, You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Terus kita berkekuatan. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. Luar biasa lagu ini Bapak Ibu. Menggambarkan kekuatan dari kehadiran yang membangkitkan sang optimisme. Mendukung dan membawa kemenangan itu. Ya. Pasti selaras dengan tindakan Allah. Itulah yang diberitakan di dalam Zefanya 3:17 ini. Maknanya Bapak Ibu, Allah tidak hanya hadir untuk menghibur kita secara pasif, tetapi mengangkat kita ke atas, bukan ke bawah. Dia mengangkat dari lembah kehancuran dan menguatkan kita untuk berdiri di dalam kemenangan rohani. Dan yang keempat, Bapak Ibu, analogi teologis. Kristus sebagai pahlawan salib. Kemenangan terbesar dalam sejarah manusia bukan terjadi di medan perang, ya, melainkan di Kalvari. Di sana Kristus tidak memegang pedang, tetapi memikul salib, dan dengan kematiannya Dia mengalahkan dosa dan maut. Apa maknanya Bapak Ibu? Kita percaya kepada pahlawan yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Karena itu kemenangan yang kita terima adalah kemenangan anugerah, bukan hasil kekuatan pribadi. Karena itu kita harus sadar. Mengikut Yesus adalah keputusan dalam godaan apapun. I have decided to follow Jesus. I have decided
to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Jadi Bapak Ibu, memberitakan firman para hamba Tuhan yang kesakitan, percayalah kita akan diberi kemenangan atas anugerahnya. Dan yang berikut Bapak Ibu, analisis yang begitu kritis ya, dan kontra pandangan kita dalam dunia ini. Kita harus menyampaikan pengajaran teologis Bapak Ibu, bukan yang menyenangkan kuping. Penting bagi kita untuk tidak hanya menjelaskan kebenaran, tetapi juga mengkaji kontra pandangan. Ya, pandangan secara kritis. Hal ini membantu jemaat, terutama kaum intelektual dan profesional, untuk memilah mana yang sejati dan mana yang menyesatkan. Bapak Ibu, di sini saya buat sejumlah pandangan yang perlu dikritisi secara teologis terkait tema ini. Ya, yang pertama, pandangan deisme adalah Allah jauh dan tidak terlibat. Deisme adalah pandangan bahwa Allah memang menciptakan dunia, tetapi setelah itu ia tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan manusia. Allah dianggap seperti world maker atau pembuat jam yang membiarkan ciptaannya berjalan sendiri tanpa campur tangan lebih lanjut. Ya, kita harus menganalisis secara kritis. Pandangan ini bertentangan dengan keseluruhan kesaksian Alkitab yang menggambarkan Allah sebagai pribadi yang aktif hadir, berfirman, dan bertindak dalam sejarah umatnya. Yefanya 3:17 ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah berada di antaramu dan di antaraku. Dia bertindak sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi iman Kristen tidak mengenal Allah yang diam dan menjauh, tetapi Emmanuel, Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23. Pandangan deistik harus ditolak karena meniadakan kasih Allah yang aktif dan kuasanya dalam penyelamatan serta pemeliharaan umatnya. Yang kedua, Bapak Ibu, teologi kemenangan yang berlebihan. Ya, pandangan ini mengajarkan bahwa orang Kristen selalu akan menang secara jasmani. Sehat terus, kaya terus, sukses terus. Karena Allah pasti memberi kemenangan dalam semua aspek hidup. Kita harus memberi analisis yang kritis, bukan itu maksudnya. Tetapi kebenaran Allah memang memberi kemenangan. Tetapi kemenangan itu tidak selalu berbentuk keberhasilan duniawi. Dalam Roma 8 ayat 37, kita disebut lebih dari pemenang, tetapi dalam konteks penderitaan, aniaya, kelaparan, dan bahaya. Dan ini semua dirasakan oleh para hamba Tuhan dan kita semua. Dan yang berikut, Yesus sendiri mengalami penderitaan itu. Penderitaan di kayu salib. Meski dia adalah putra Allah, kemenangannya datang melalui ketaatan dan pengorbanan, bukan kenyamanan dunia. Karena itu Bapak Ibu, kemenangan yang sejati dalam Kristus tidak selalu berarti kesuksesan dunia. Ya, tetapi hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam pengharapan, meski dalam penderitaan. Yang ketiga Bapak Ibu, pandangan humanisme sekuler, ya, manusia sebagai pahlawan utama. Dalam dunia modern banyak orang berpikir bahwa manusia
sebagai pusat segalanya. Ya, berhasil, selalu memikirkan keberhasilan, kemenangan, ya, dan penyelamatan berasal dari kecerdasan, strategi, kekuatan diri sendiri tanpa keterlibatan ilahi. Ini sia-sia Bapak Ibu. Dan inilah analisis kritisnya. Alkitab secara konsisten menolak keangkuhan manusia. Mazmur 20 ayat 8 berkata, orang lain percaya kepada kereta dan kuda, tetapi kita percaya kepada nama Tuhan Allah kita. Nah, dalam 2 Tawarik 20 ayat 15, Tuhan berkata, jangan takut, sebab peperangan ini bukan urusanmu, melainkan urusan Allah. Nah, Bapak Ibu, tanpa Allah, kekuatan manusia akan runtuh. Ya, kita tidak cukup taat menghadapi segala masalah, menghadapi manusia-manusia yang penuh dengan dosa, menghadapi godaan iblis, maut yang menanti-nanti, ya. Jadi humanisme sekuler harus dikoreksi. Kemenangan sejati bukan dari kemampuan manusia, tetapi karena Allah hadir sebagai pahlawan. Jadi bukan karena kuat gagah hebat kita. Dan yang keempat, fatalisme. Semua sudah ditentukan. Jadi sebagai manusia kita, sebagai hamba Tuhan kita, sebagai pendeta, evangelis, apapun jabatan-jabatan kita, berserahlah, pasrah kepada Allah yang senantiasa hadir untuk memberi kita kemenangan. Nah, sebagian Bapak Ibu orang-orang berpikir bahwa hidup ini sudah ditentukan, jadi kita tidak perlu lagi berjuang, ya. Tidak ada gunanya berdoa, beriman, atau berharap. Ya, banyak orang mengatakan hal demikian, sebab hidup ini hanyalah karena anugerah. Itu pemikiran sebagian orang. Tapi analisis kritisnya bahwa pandangan ini melemahkan iman dan pengharapan. Alkitab mengajarkan bahwa Allah memang berdaulat, tetapi juga, ya, mengundang kita untuk apa? Memiliki iman yang teguh, senantiasa taat dan setia, berkomitmen secara konsisten. Ya. Pengharapan demi pengharapan hanya darinya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, darinya, olehnya, untuknya. Karena itu Zefanya 3:17 ini menyatakan bahwa Allah akan bersuka cita karena kita akan memperbaharui kehidupan kita. Dan Allah sendiri memperbaiki kehidupan kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui rancangan pelayanan kita, memperbaharui segalanya dengan kasih-Nya. Ini adalah relasi yang aktif, yang kita, mata batinnya roh kita, terus memperkatakan bahwa Allah hadir senantiasa dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu, teologi ketakutan. Allah hanya sebagai hakim, bukan pembela. Seringkali pendeta mengatakan dalam mimbar, kalau engkau tidak memberi 10, engkau akan mengalami bla 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 bla. Karena itu kita tidak melakukan hal itu. Ya. Karena jika kita mengenal Allah sebagai hakim yang menakutkan, maka roh kita akan ketakutan. Kita menganggap bukan sebagai Bapa yang membela, tapi karena kita membalas, memberi, menerima, ya, memberi, menerima. Tetapi kita mengandalkan hanya
perbuatan baik kita. Bukan Bapak Ibu. Sesungguhnya bukan itu. Jadi bersukacitalah senantiasa. Jadilah pahlawan bagi semua orang. Jadilah penolong bagi semua orang. Dalam kondisi apapun, minimal kita berdoa. Doakan orang-orang yang terzalimi, hamba-hamba Tuhan yang tersakiti di daerah-daerah terpencil. Karena Allah bukan hanya sekedar hakim, tapi Dia adalah pahlawan yang beri kemenangan. Percayalah dan bersandarlah padanya. Ya, teguhlah dalam iman percaya. Jadi tidak lagi mengalami ketakutan yang berlebihan. Yang keenam, pandangan mistisisme. Bahwa kehadiran Allah harus dirasakan secara ajaib. Beberapa orang menganggap bahwa kehadiran Allah hanya nyata jika ada tanda-tanda supranatural, mukjizat, mimpi rohani, atau pengalaman emosional yang ekstrim. Bukan Bapak Ibu. Karena itu mari kita beribadah sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran. Ya, roh kita akan dipandu oleh roh Allah. Menyembah Dia, memuliakan, memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar. Itulah sebagai wujud hormat kita kepadanya. Allah kita yang kudus. Karena itu, kita harus terus berseru. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan adalah tempat perlindungan yang selalu ada dalam kesesakan. Meskipun tidak selalu terasa secara emosional. Iman sejati tidak tergantung pada perasaan, tetapi berakar pada firman dan janji Tuhan. Nah, kehadiran Allah ini adalah janji yang pasti Bapak Ibu. Bukan hanya sensasi spiritual. Ya. Kita harus hidup berdasarkan iman, bukan perasaan. Yang ketujuh Bapak Ibu, pandangan legalistik adalah kemenangan hanya untuk yang sempurna. Ya. Ada ajaran yang secara tidak langsung menyatakan bahwa hanya orang-orang yang sempurna secara moral yang layak mendapat pertolongan Tuhan. Jika kita gagal, maka kita tidak pantas untuk dibela Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Ya, Paulus yang menganiaya perempuan Sunda, ya, mereka yang bertobat, mereka justru berdoa dan berdoa. Doa mereka jauh daripada apa yang didoakan didengar oleh Allah. Karena mereka sungguh-sungguh bertobat. Jadi kita tidak boleh meremehkan sekalipun hamba Tuhan yang telah melakukan dosa. Tetapi jika dia sudah bertobat, mari kita menghargai dia sebagai umat yang telah ditebus. Nah Bapak Ibu, apa aplikasi kontekstual? Ajaran teologis tidak lengkap bila tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dalam konteks dunia modern yang kompleks ini, kebenaran tentang Allah yang hadir dan memberi kemenangan harus diterjemahkan ke dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis usaha kita, maupun berinteraksi dengan masyarakat. Ya, bahkan kita harus bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu dituntut keberanian para hamba Tuhan berkhotbah di dalam mimbar dan dimanapun. Perkatakan yang benar. Ya. Dan secara pribadi kita memiliki keyakinan akan kasih dan penyertaan Allah. Ya. Banyak orang Kristen hari ini hidup dalam tekanan, kecemasan, kesepian, beban hidup, dan trauma masa lalu. Inilah aplikasi dari Zefanya 3:17. Adalah bahwa saudara dan saya tidak sendirian. Allah hadir bukan hanya menonton, tetapi Ia bertindak. Ketika kita berjuang melawan keadaan apapun,
Ketika ada orang yang kecanduan dalam apapun, Allah tidak hanya menyaksikan, dia bertempur bersama. Tempur bersama kita. Ketika kita merasa gagal, dia bukan menghukum, tetapi mengangkat dan memperbarui dengan kasih. Jadi kalau kita sakit, menderita apapun, jangan kita mengatakan bahwa ini adalah hukuman. Tapi ini adalah untuk proses iman, pendewasaan iman. Kita mau dipakai Tuhan untuk banyak mendoakan orang-orang yang sakit. Bersaksi akan keajaiban, mukjizat yang Tuhan beri bagi kita. Dengan keajaibannya, bukan perasaan kita. Karena itu Bapak Ibu, dalam keluarga pun, kita harus menjadikan Allah sebagai pusat kemenangan keluarga. Keluarga Kristen sering menghadapi konflik. Konflik batin, perbedaan visi, kurangnya komunikasi, ya, luka, dan krisis keuangan. Bapak dan Ibu, kehadiran Allah sebagai pahlawan jelas mengatakan dan memberikan harapan. Allah hadir dalam konflik rumah tangga bukan sebagai hakim yang menghakimi, tetapi penengah yang memulihkan. Ketika orang tua tidak tahu bagaimana membimbing anak, Allah hadir memberi hikmat dan ketenangan. Dalam keluarga yang menderita karena penyakit, kecelakaan, duka, yakinlah Allah hadir sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dalam pelayanan dan panggilan kita harus berani melayani karena Allah berperang bagi kita. Banyak pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, guru, aktivitas gereja, sering menghadapi tantangan, kelelahan karena penolakan, minimnya dukungan, bahkan serangan rohani. Bahkan diajak untuk penginjilan, membantu dari segi ekonomi pun begitu sulitnya. Itulah yang dialami para hamba Tuhan yang berkomitmen untuk melakukan, mengabarkan kabar baik Injil Kristus itu. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa Allah bukan hanya menyuruh, tetapi hadir dalam medan pelayanan. Karena itu kita tidak perlu takut dalam melayani, karena kita tidak sendirian. Kita tidak berjuang sendiri untuk membangun gereja sendiri, tapi kita membangun secara kolektif kolegial. Gereja milik Allah, gereja bergerak, ya. Dan Allah sendirilah yang membela pelayanan yang dijalankan dengan kesetiaan dalam iman yang teguh. Jangan mundur dari panggilan karena ketakutan. Berpeganglah pada janji bahwa Tuhan berjalan di depan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dalam dunia kerja, kita sering menghadapi iman, persaingan, dan tekanan profesional. Terkadang sesama anak Tuhan saling bersaing, saling menggagahkan diri dalam dunia kerja, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam berbagai aspek apapun. Tetapi orang percaya mengalami tekanan demi tekanan. Dan tidak berkompromi Bapak Ibu. Ya. Persaingan yang tidak sehat, target yang menindas. Namun kita percaya bahwa Tuhan juga hadir di tempat kerja, di tempat aktivitas kita, di tempat sosial kita. Bukan hanya di gereja, di semua lini kehidupan kita. Itulah sebabnya roh kita ada tinggal diam roh Allah. Allah adalah pahlawan di ruang rapat, di lapangan kerja, bahkan di rumah tangga. Ya, untuk menghadapi segala sesuatunya. Ia memberi hikmat dan kemenangan kepada kita. Ia setia dan jujur. Dan apabila kita tetap taat, maka kita akan dibela senantiasa dalam kondisi apapun. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Karena itu Bapak Ibu, mari berdoalah terus. Sebelum mengambil keputusan-keputusan penting. Mari minta dukungan doa dari para hamba Tuhan, siapapun. Dan bangunlah keyakinan bahwa keberhasilan yang sejati datang dari pertolongan Allah. Bukan dari manipulasi.
Nah, dalam konteks sosial dan masyarakat, Allah hadir di tengah ketidakadilan. Ya, masyarakat kita penuh dengan ketimpangan, korupsi, kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, kita bisa merasa, oh kita ini kecil dan tidak mampu. Namun Zefanya 3:17 menyatakan bahwa Allah berdiam di tengah umatnya dan dia bertindak sebagai pahlawan. Ketika kita memperjuangkan keadilan bagi orang-orang kecil, kita tidak sendiri Bapak Ibu. Ketika kita menegur sistem yang rusak, ketika kita peduli pada kaum lemah, libatkanlah Allah. Berjalanlah bersama Tuhan. Bawalah nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam komunitas kita tanpa kompromi. Baik dalam gereja lokal, bangun komunitas kita. Bahwa Allah senantiasa hadir. Tidak perlu ada rasa takut. Karena Allah lah pahlawan gereja. Dalam bangsa dan negara menyuarakan harapan. Dalam dunia yang penuh goncang. Di tengah tantangan bangsa. Krisis moral, ekonomi, politik. Umat Tuhan dibuat menjadi rasa ketakutan. Tapi kita terpanggil untuk menjadi saksi bahwa Allah tetap memerintah. Tidak ada kekuatan politik atau militer yang dapat menyingkirkan Allah dari sejarah bangsa. Dalam setiap pergolakan nasional, internasional, dunia, bangsa ini, percayalah Tuhan tidak tinggal diam. Ia memakai umatnya, memakai kita semua sebagai garam dan terang. Bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga bertindak sebagai agen perubahan. Berani mengatakan kebenaran. Mari kita membela hak-hak kita. Umat Kristen terpanggil bukan untuk apatis, tetapi hadir aktif, memilih dengan bijak, mengkritisi dengan kasih, dan membangun bangsa dengan karakter Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kehadiran Allah ini memang sungguh-sungguh sebagai pahlawan bukan hanya untuk didoakan dalam liturgi, tetapi dihidupi dalam realitas. Ya. Di kamar doa ini kita, di dapur kita, di kantor kita, di kebun, di pantai, dimanapun, di pasar, di mana-mana saja. Ya, baik di pertempuran politik, kita tetap percaya kehadiran Allah senantiasa menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan menyerah dalam penderitaan. Jangan takut menghadapi sistem dunia yang saat ini sedang caruk-marut. Jangan putus asa dalam pelayanan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Mari kita hidupi. Iman kita tetap aktif, bukan iman yang pasif. Mari kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dia peduli dan bertindak bagi kita. Mari hidup dalam pengharapan, bukan keputusasaan. Kita dipanggil, dipilih, dan diutus. Tidak untuk mengeluh, tapi untuk menantikan Tuhan. Sekalipun kemenangan belum tampak, kita tahu bahwa Allah sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan. Kemenangan bukanlah berarti semua masalah selesai, tetapi bahwa kita tetap berdiri bersama Tuhan di tengah badai. Mari kita membawa kabar sukacita ini kepada sesama, kabar gembira bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan berikut, mari bergandengan tangan Bapak dan Ibu, membangun komunitas Kingdom Family Indonesia, meningkatkan iman percaya jemaat bahwa Allah kita hidup, Allah kita bertindak, Allah kita memberi kita kemenangan. Kita dipanggil tidak sendirian. Sebagai tubuh Kristus, mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang,
agar kita benar-benar menjadi umat yang mencerminkan hadirat Sang Pahlawan, yaitu Yesus Kristus. Ya, saya akan tutup dengan inspiratif. Allah bukan hanya datang untuk menyelamatkan kita dari neraka, tetapi untuk menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam air mata dan dalam sorak-sorai. Karena itu saya mengajak saudara semua, mari kita gegap gempita, layarkan tancap kemenangan itu bersama Allah Bapa. Kobarkan kabar Injil Kristus itu. Jangan takut, jangan cemas, dan jangan gundah. Kegalauan demi kegalauan itu lenyapkan. Karena Allah, Sang Pahlawan itu hadir di dalam setiap aktivitas hidup kita. Marilah kita juga menjadi pahlawan-pahlawan yang sejati untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk kuat kuasa-Mu. Engkau izinkan hamba-Mu Bapa menyampaikan bahwa betapa kehadiran Allah kami sungguh membutuhkan dalam setiap nafas hidup kami. Karena itulah sesungguhnya. Tapi hanya ini mengajak kami bahwa kami tidak sendiri. Kami bersama Allah dalam menghadapi apapun, tekanan apapun dalam pelayanan, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha. Kami percaya Engkau hadir senantiasa. Dan Engkau melihat mata batinia roh kami. Kami melayani sungguh-sungguh. Sujud hormat, kemuliaan atas Engkau Allah kami sebagai pahlawan kami. Yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Dan memberi kami Bapa kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani kami. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.